Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Setelah sekian purnama, gue akhirnya sempat untuk ngebahas anime Shadow Garden Season 2. Dan di sini, gue bakal bahas betapa tidak pantasnya anime isekai yang satu ini untuk dapat rating 8,4. Perlu dicatat, yang gue maksud di sini merefer ke rating di My Anime List dan bukan rating pribadi kalian yang berdasarkan selera. Kalau kalian merasa Shadow Garden Season 2 ratingnya 1 miliar, gue tidak ada masalah sama sekali, jadi tolong dipahami konteksnya. So ini dia pembahasan gue mengenai Shadow Garden Season 2, anime isekai paling overrated saat ini. Sebagai konteks buat kalian, ketika gue buat konten ini, anime Shadow Garden Season 2 mempunyai rating sebesar 8,43. Sedangkan season satunya hanya punya rating sebesar 8,30. Jadi, kalau kita hanya ngomongin angka, rating season 2 ternyata lebih besar daripada season 1. Dengan kata lain, harusnya Shadow Garden Season 2 lebih bagus daripada season 1. Bahkan asal kalian tahu, ketika baru saja rilis, rating Shadow Garden Season 2 sempat mencapai angka 8,9. Coba bandingkan dengan kasusnya anime Solo Leveling, anime yang secara kualitas jauh lebih tinggi daripada Shadow Garden Season 2, tapi ketika 3 episode pertamanya rilis, rating paling tinggi yang bisa anime ini capai hanya 8,6. Kalau kalian buka di My Anime List dan kalian cek anime isekai dengan rating tertinggi saat ini, kalian bakalan nemu anime Shadow Garden Season 2 yang berada di peringkat keempat setelah Mushoku Tensei Season 1 Part 2, Konosuba Movie, dan ReZero Season 2 Part 2. Dengan berada di peringkat keempat, otomatis ngebuat Shadow Garden Season 2 berada di atas Tensura Season 2, Mushoku Tensei Season 1 Part 1, ReZero Season 2 Part 1, Tensura Season 2 Part 2, dan Shadow Garden Season 1. Sekarang, coba bayangkan, Shadow Garden Season 2 yang sebusuk itu bisa jadi salah satu anime isekai dengan rating tertinggi saat ini. Nah, apa sebenarnya yang busuk dari anime ini? Sini gue jelasin. Secara cerita, Shadow Garden Season 2 mengambil 3 arc dari novelnya, yaitu cerita di volume 3 dan setengah volume 4. Pertama, bercerita mengenai insiden bulan merah di Lawless City yang ngebuat para ghoul mengamuk, dan arc ini berakhir setelah Cheat mengalahkan Ratu Vampir. Arc kedua, bercerita mengenai usaha sekte Diabolos yang ingin meruntuhkan Mitsugoshi dengan menyebarkan uang palsu. Tapi usaha ini gagal setelah Cheat nyebarin uang palsunya sendiri. Dan arc ketiga, bercerita mengenai pernikahan Rose dan Doem yang berakhir dengan kemunculan monster dari dunia lain. Lalu arc ini ditutup dengan Cheat yang terkirim kembali ke Jepang. Nah, kalau ngomongin soal cerita, gue hampir tidak ada masalah dengan cerita Shadow Garden, karena menurut gue, anime ini secara story sudah solid, tapi eksekusi animenya yang jelek, terutama visualnya. Ada banyak banget scene zoom in tidak jelas, mau itu ketika ngobrol ataupun ketika bertarung. Scene fanservice pun berlebihan banget, bahkan ada satu episode yang dibikin khusus hanya untuk fanservice. Belum lagi kita ngomongin soal scene berulang yang banyak banget, gambar karakter background yang dibuat seadanya, dan juga scene slideshow yang sering banget numpang lewat. Gimana ya, gue tuh kasihan sama anime isekai The Cheat. Anime ini kita roasting habis-habisan, karena sering banget nampilin scene slideshow, terutama scene ngomong luar biasanya. Tapi di saat yang bersamaan, ada anime isekai dengan rating keempat tertinggi yang saat ini juga punya treatment tidak beda jauh. Sebelum gue bahas lebih jauh, gue udah nonton Shadow Garden Season 2 lebih dari 2 kali. Awalnya, gue cuma merasa kalau Season 2-nya jelek di episode 5 karena adanya mata codet dan scene berulang. Di episode 8 karena sampah, dan episode 12 karena moderate bacot. Tapi setelah gue nonton lagi dan lagi, gue semakin sadar kalau satu season memang ampas. Jauh berbeda ketika gue nonton season satunya dulu. Gue udah nonton season 1 lebih dari 2 kali juga, dan yang gue protes saat itu hanyalah masalah pacing, fanservice, dan komedi yang tidak lucu. Masalah komedi masih bisa gue maklumi, masalah pacing sudah benar di season 2, tapi masalah fanservice malah makin parah. Dan yang lebih parah, visual animenya malah downgrade jauh. Balik lagi ke soal slideshow, barang ini banyak banget muncul. Bahkan dari 5 menit episode pertama, slideshow-nya sudah ada. Contoh di menit 3.55, siswa Pujarwoso kuat lagi ngobrol dan muncul gambar slideshow yang ngeliatin penduduk Lawless City. Di menit 5.25 sampai menit 5.35, ada 3 slideshow yang muncul. Menit 45 sampai menit 5.47, ada 2 slideshow yang muncul. Menit 6.28 sampai 6.33, ada 2 slideshow. Menit 7.21 sampai 7.33, ada 2 slideshow. 9.47 slideshow lagi. Menit 10.14 sampai 10.22 ada 2 slideshow. 13.18 slideshow lagi, dan masih banyak lagi. Gua capek hitungnya. Kalau di total ya, ada 14 scene slideshow yang sudah muncul di setengah episode 1. Itu baru episode 1 doang, dan baru setengahnya doang. Gua notice hal ini ketika gua nonton yang kedua kali, dan gua emosi banget karena animenya dikit-dikit slideshow, dikit-dikit slideshow. Ini anime apa PowerPoint? Coba bayangkan, anime isekai dengan rating tertinggi, slideshow-nya banyak banget, kalah sama anime isekai rating 7 yang bisa bikin anime dengan minim slideshow.
Nah, itu tadi masalah slideshow. Sekarang mari kita bahas masalah paling ngeselin di anime ini, yaitu zoom in tidak jelas. Shadow Garden Season 2 penuh dengan scene zoom in tidak jelas, mirip kayak Isekai The Cheat. Orang lagi ngobrol, tapi yang diliatin bukan muka orang yang ngomong, tapi yang diliatin malah scene zoom in tidak jelas ini. Contoh episode 1, menit 701, Claire lagi ngomong tapi yang diliatin malah punggungnya Cheat yang diseret. Ini pun muncul 2 kali loh. Menit 730, Cheat dan Claire lagi ngobrol, tapi yang diliatin malah tangannya Claire yang lagi nyeret Cheat. Nah, yang paling parah, scene zoom in tidak jelas ini mulai disepam semenjak masuk arc John Smith. Contoh episode 5 menit 838, orang ini lagi ngomong tapi yang dilihatin malah kakinya. Episode 6 waktu Cheat ngomong dengan Beta di menit 10.52, yang dilihatin malah kakinya Cheat. Menit 10.54 yang dilihatin malah tembok ruangannya Cheat. Dan menit 10.58 yang dilihatin malah balkon kamarnya Cheat. Sekarang gua tanya, apa coba bedanya dengan Isekai The Cheat? Orang lagi ngomong yang dilihatin punggung, orang lagi ngomong yang dilihatin bayangan, orang lagi ngomong yang dilihatin malah pemandangan. Satu lagi, waktu Delta ngomong dengan Cheat di episode 6, menit 528 yang dilihatin bokongnya Delta, dan ini lama banget, sekitar 30 detik, scene-nya cuma gini doang. Dan menit 616 yang dilihatin malah pahanya Delta. Apa coba scene zoom in tidak jelas ini? Dan yang gue ngomong ini masih scene zoom in ketika ngobrol, dan belum scene zoom in mata, dan juga scene zoom in ketika bertarung. Nah, ngomongin soal mata, season 2 Shadow Garden penuh dengan zoom in mata tidak penting. Rasanya kayak tiap scene ngobrol, selalu saja ada scene zoom in mata yang disempilin. Contoh episode 1 lagi, menit 220 zoom in matanya Cheat, menit 750 zoom in matanya Cheat, menit 1133 zoom in matanya Mary, menit 1216 zoom in matanya Mary, 1221 matanya Mary lagi, 1551 matanya Cheat, 1620 zoom in matanya Yukina, menit 2111 matanya Yukina lagi. Ini baru episode 1 doang bro, dan bukan episode codet. Paling kerasa nyebelin tuh ada di episode codet yang dikit-dikit nampilin mata codet satu layar. Dan scene zoom in paling goblok sepanjang season ini ada di episode 7 menit 340. Ketika Getan kaget karena dia menyadari keberadaan Yukina, dan yang diperlihatkan kaget malah mata codetnya. Orang pintar mana yang kepikiran bikin scene kaget kayak gini? Sebuah bentuk ekspresi manusia ketika menemukan sesuatu yang mengejutkan, tapi yang diperlihatkan kaget bukan wajahnya, bukan gestur tubuhnya, tapi malah mata codetnya. Anime isekai sampah mana yang pernah kepikiran bikin scene sepintar ini? Bahkan Isekai The Cheat yang busuk saja gak pernah kepikiran untuk bikin scene mata codet yang kaget satu layar. Coba deh sekarang kalian nonton ulang Shadow Garden Season 2, episode apapun, dan coba perhatikan scene-nya baik-baik. Kalian bakalan sadar kalau animenya suka banget nampilin zoom in mata tidak jelas. Oke, itu tadi zoom in mata dan zoom in tidak jelas. Masih ada 2 zoom in lagi, yaitu zoom in ketika battle dan zoom in anu-anu. Masalah zoom in ketika battle bakal gua bahas nanti ketika masuk di bagian action. Sekarang mari kita bahas zoom in anu-anu dulu. Kalau sebelumnya arc John Smith suka banget zoom in mata codet, pindah ke arc pernikahannya Rose yang di zoom in malah dada. Goblok. Masuk episode 10 dan 11, ada banyak banget scene yang sengaja di zoom in di area dada, cuma buat ngeliatin daging itu bergoyang. Ini satu hal yang gue benci dari anime Shadow Garden, yaitu fanservice. Entah kenapa, fanservice di anime ini seperti diaminkan. Entah dari penonton ataupun yang ngebuat anime ini, keduanya sama-sama malas tahu. Apa coba tujuan ngezoom in dada satu layar, selain buat memuaskan hasrat bejat para penontonnya? Barang begini, kalau ada di anime isekai yang judulnya kecil, pasti langsung dicap ampas, dan ratingnya bakal jatuh ke angka 7. Gara-gara ini, gue sampai baca ulang versi manga Shadow Garden dan gue bandingkan dengan versi animenya. Dan gara-gara ini juga, gue semakin yakin kalau yang ngebuat anime ini memang mesum. Saking mesumnya, bahkan scene pertama yang muncul di episode 1 season 2 adalah scene Delta yang lagi tidak pakai baju. Nah, balik lagi ke perbandingan versi manga. Kalau di manga, ketika Shadow ketemu dengan Mary di episode 1, saat itu Mary lagi pakai baju. Tapi animenya malah sengaja memilih scene ketika Mary tidak pakai baju. Di episode 3, ketika Claire bertemu dengan Aurora, di manga Claire pakai baju normal. Tapi di anime Claire malah pakai baju olahraga dengan celana bloomer. Contoh lagi di episode 4, ketika Delta ketemu dengan Cheat. Kalau di manga, Delta saat itu pakai baju. Tapi di anime, Delta malah tidak pakai baju. Dari sini kelihatan kan, kalau yang ngebuat anime Shadow Garden Season 2 memang pengen ngejual kemesuman. Hasilnya muncul episode sampah yang isinya cuma cewek-cewek berbikini. Masa iya salah satu anime isekai dengan rating tertinggi saat ini punya episode filler di tengah season yang isinya cuma jualan dada sama paha? Ini hina sekali. Oke lah kalau pengen bikin episode filler, tapi masa tidak ada satupun hal menarik di dunia Shadow Garden yang bisa jadi cerita sampingan original selain ngeliatin para cewek mandi? Dari segala opsi yang ada di muka bumi ini, kenapa harus jualan dada sama paha? Kan goblok. Lagi-lagi gue bilang ya, kalau barang begini ada di anime isekai yang judulnya kecil, animenya pasti langsung dicap sampah sama orang-orang. Tapi anehnya, Shadow Garden Season 2 berhasil lolos dan malah dianggap sebagai salah satu anime isekai terbaik.
Oke, sudah cukup soal fanservice sampah ini. Sekarang mari kita bahas scene action di Shadow Garden Season 2. Gue bakal ambil contoh satu scene action saja yang bakal gue bahas, karena kalau gue bahas semua, bakal kepanjangan ini video. Kalau kalian beranggapan scene action di Shadow Garden Season 2 seru, coba kalian nonton baik-baik scene actionnya, lalu pikirkan kembali, yang seru itu actionnya atau musiknya. Contoh, di pertarungan Cid melawan Ratu Vampir yang dimulai dari menit 13.59 sampai menit 14.15, scene bertarungnya tuh cuma adu laser doang yang di zoom in dan di zoom out, lalu ngeliatin zoom in mata 2 kali, dan scene Cid ngeluarin slime juga diulang 2 kali. Battle laser ini masih lanjut sampai menit 15.31, dan itu pun ditutup dengan scene zoom in mata lagi. Lalu tidak lama kemudian, zoom in matanya Ratu Vampir, mereka kemudian baku tatap dan zoom in tangannya Cid, lalu zoom in tangannya Ratu Vampir. Setelah itu gambar diam beberapa detik, ngeliatin Cid baku tatap dengan Ratu Vampir, kemudian layar kosong dan battle laser terjadi dari menit 15.50 sampai 16.00. Setelah itu zoom in ke mulutnya Yukina, terus ngeliatin Cid dan Ratu Vampir adu senjata sebentar, dan setelah itu zoom in lagi, baku tatap lagi, lalu baku tatap lagi dari jauh, dan battlenya selesai setelah Cid pakai I Am Atomic. Nah, coba kalian hitung, sudah berapa kali gue sebut zoom in dalam satu scene action tadi? Pola ini dipakai terus-menerus bahkan sampai pertarungan di episode terakhir. Setelah gue pikir-pikir, yang paling berperan penting untuk ngebuat scene bertarungnya jadi kelihatan seru sebenarnya cuma musiknya yang menegangkan, sedangkan scene actionnya tidak beda jauh dengan scene action anime isekai pada umumnya yang dibuat seadanya. Satu lagi nih contoh scene action. Kalau kalian perhatikan scene ketika Delta bertarung melawan John Smith, coba kalian hitung deh berapa kali animenya ngeliatin zoom in dan gambar kagak jelas, seperti gambar gerbong kereta dari luar, roda kereta yang berjalan, dan gambar diam yang cuma slideshow dan dikasih benang. Intinya ya, gue mau bilang, kalau dibandingkan sama mayoritas anime isekai yang ratingnya sejajar, scene action di anime Shadow Garden Season 2 terasa dibuat dengan sangat malas. Daripada ngeliatin scene bertarung yang mulus dan juga memukau, mereka lebih memilih nge-spam gambar mata yang di zoom in, gambar slideshow, dan gambar apapun yang penting bisa ngebuat animenya tampak sedang bertarung gila-gilaan. Padahal secara visual, scene actionnya tidak ada gila-gilanya. Ya, mungkin itu saja yang pengen gue komentari dari anime Shadow Garden Season 2 ini. Sebenarnya ya, gue tuh cuma mau mengomentari masalah visual animenya yang kerasa banget dibuat dengan sangat malas. Tapi anehnya, visual malas ini malah dapat rating yang sangat tinggi. Andaikan Shadow Garden Season 2 dapat rating 7,5an, gue pasti tidak akan bakal keluar-keluar kayak gini. Karena buat gue, Shadow Garden Season 2 tidak pantas ada di rating 8. Masih ada lebih banyak anime isekai yang secara visual lebih bagus dan konsep cerita tidak kalah menarik. Tapi anime-anime itu hanya mentok di rating 7 saja. Giliran ada sampah kayak gini, malah dapat rating 8. Dan kalau sampah ini dibiarin ya, takutnya yang ngebuat anime ini malah terlena, dan mereka tidak akan mau ngebuat anime yang lebih bagus lagi. Karena buktinya, bikin anime jelek aja ratingnya sudah bagus dan laku, terus ngapain bikin anime bagus-bagus? Kalau ini dibiarin ya, bisa-bisa kualitas Shadow Garden Season 3 nanti kalau ada, malah makin anjlok. Tapi bang, kalau misalnya lebih bagus gimana? Ya syukur kalau bagus, tapi masalahnya saat ini potensi jeleknya lebih besar daripada potensi lebih bagusnya. Coba lihat deh kasus Tate no Yusa Season 2 dan Overlord Season 3. Kedua anime itu kena hujat habis-habisan dan ratingnya pun anjlok. Lalu tidak lama kemudian mereka merilis season terbaru dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Ini adalah bukti kalau mereka tahu fans mereka kecewa dengan kualitas anime yang mereka sajikan, dan mereka pun berbenah diri dengan membuat season terbaru yang lebih bagus. Nah, apa jadinya kalau season 2 Shadow Garden yang sebusuk ini bukannya dikritik tapi malah dipuja-puja? Yang ada animenya malah makin malas, dan bisa-bisa season 3 malah lebih sampah lagi. Scene zoom in tidak jelas makin banyak, episode filler dada paha makin gak masuk akal, scene action slideshow yang makin sering lewat, dan fanservice makin tumpah ruah. Apa kalian tidak pengen anime Shadow Garden Season 3 nanti lebih bagus daripada Season 2? Ya kalau kalian pengen, kritik, kasih rating jelek, biar mereka sadar. Jangan malah dipuja-puja. Sebenarnya sih masih ada banyak hal yang pengen gue komentari soal Shadow Garden Season 2. Mulai dari komedi goblok si Sopo Jarwo yang tidak lucu, scene Akane daur ulang di ending Season 2, bacotan moderate yang makan durasi, scene berulang yang dipakai berkali-kali, dan beberapa scene yang kelihatan terlalu gelap. Tapi kalau gue jelasin semua itu, video ini bisa-bisa setengah jam. Nah, kalau ngomongin bagusnya ya, gue suka banget sama musik di anime Shadow Garden yang bisa ngegendong scene action biasa saja jadi terasa seru. Bahkan kalau ngomongin musik, gue lebih prefer 3 episode pertama Shadow Garden Season 2 daripada Solo Leveling. Gue juga suka dengan musik yang Cid mainkan di ending episode 11 ketika Ragnarok pertama kali muncul. Pada saat itu, waktu gue baru pertama kali nonton, gue merinding dengar musiknya. Gue juga suka dengan visual emas-emas ketika Cid melawan Ratu Vampir. Walaupun scene actionnya cuma gitu doang, tapi tambahan emas-emas ini ngebuat scene-nya jadi terasa cantik. Gue juga suka dengan setup cerita dari episode 9 sampai episode 10 yang pacingnya sudah kerasa enak, tapi sayang episode 12-nya malah lempem. Sama, gue juga suka dengan beberapa scene komedi di season 2-nya, terutama scene komedi Doem yang panik nyari cincinnya.
ceritanya. Dan terakhir, gue sangat menikmati nonton anime Shadow Garden Season 2 berkali-kali cuma buat nyari detail cerita. Dan hal ini malah ngebuat gue jadi kepengen baca novelnya Shadow Garden. Meskipun animenya ampas ya, tapi animenya masih punya beberapa detail menarik ketika gue perhatikan baik-baik. Ya mungkin itu saja untuk pembahasan gue kali ini. Gimana pendapat kalian adik-adik bayangan soal Shadow Garden Season 2 ini? Apakah kalian sama seperti gue yang merasa kalau Season 2-nya overrated? Atau kalian masih tetap denial dan merasa kalau Season 2-nya masterpiece? Komen aja di bawah lah ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.